Bab 51, Bantuan mendekati pintu yang berat. Ada lebih dari 10 penjaga dengan mata acuh tak acuh berdiri kokoh di depan gerbang, menghalanginya. Di salah satu sudut gerbang di kursi, duduk seorang pria tampak menyendiri. Di tangannya ada pena dan buku tebal. Pada saat ini banyak klan berbaris di depan orang tua itu, masing-masing dari mereka telah membawa metode ki apapun kepadanya sehingga mereka bisa menandatanganinya. Setelah melakukannya, mereka dengan hati-hati meninggalkan paviliun di bawah tatapan dingin dari 10 atau lebih penjaga. Ini adalah prosedur untuk meninggalkan paviliun metode ki. Sebelum memasuki paviliun metode ki, Xiao Yan dan semua orang diberitahu tentang prosedurnya, oleh karena itu bukan sesuatu yang tidak terduga. Paviliun metode ki adalah tempat di mana semua metode ki klan diadakan, metode yang diperoleh dengan susah payah oleh klan selama lebih dari puluhan generasi. Metode ki ini adalah dasar dari klan Xiao, sehingga klan memiliki tindakan yang sangat protektif pada metode tersebut. Klan memiliki gulungan metode ki mereka yang terbuat dari jenis bambu khusus. Bambu bisa didefinisikan sebagai ibu anak. Bagian induknya seukuran telapak tangan sedangkan bagian anaknya bisa tumbuh hingga belasan meter. Karena gulungan teknik dibuat dari bahan khusus ini, selama kepala klan memegang bagian induknya, tidak mungkin ada orang yang bisa menyelinap pergi dengan gulungan itu. Saat seseorang meninggalkan area dengan gulungan anak, gulungan ibu akan memberitahu semua orang. Area pengaruh orang tua kebetulan mencakup seluruh klan Xiao. Oleh karena itu, begitu sebuah gulungan teknik meninggalkan klan Xiao, itu akan terdeteksi. Tentu saja, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Seseorang dengan doki yang cukup kuat dapat dengan paksa menghancurkan hubungan antara gulungan. Namun, dengan kekuatan pada level itu, mengapa seseorang repot-repot mencuri metode ki level Huang? Akhirnya giliran Xiao Yan setelah mengantri untuk jangka waktu tertentu. Berjalan ke depan, dia mengeluarkan metode ki dari sakunya dan memberikannya kepada lelaki tua itu. Menerima gulungan merah tua dari Xiao Yan membuat lelaki tua itu sedikit terkejut. Matanya dengan cepat menilai bocah itu saat dia berpikir dalam hati, ini, Burning Flame Refinement, dilindungi oleh perisai dengan kekuatan Duan Ki ke-9. Bocah kecil ini, untuk berpikir dia benar-benar bisa melewatinya. Tampaknya dia memiliki beberapa keterampilan. Setelah mencatat bahwa Xiao Yan memiliki gulungan itu, lelaki tua itu mengembalikannya kepadanya dan dengan acuh tak acuh memperingatkan, saya pikir Anda tahu aturannya, kan? Gulungan tidak bisa meninggalkan klan, jika tidak akan ada konsekuensi yang parah. Anda harus mengembalikan gulungan itu setelah 1 tahun. Seharusnya tidak ada kerusakan padanya. Dengan santai menganggukkan kepalanya, Xiao Yan pindah ke samping. Dia bersandar di pintu depan dan menunggu gulungan Sun Er direkam. Mengedipkan senyum ringan pada Xiao Yan, Sun Er mengulurkan pergelangan tangannya yang seputih salju dan mengeluarkan gulungannya. Melihat Sun Er berdiri di depannya, wajah tanpa emosi dari lelaki tua itu tiba-tiba menunjukkan sedikit senyuman hormat. Menggunakan kedua tangan untuk menerima gulungan itu, dia kemudian dengan cepat mencatat peminjam gulungan itu. Berdiri di samping, Xiao Yan menyipitkan matanya pada lelaki tua itu setelah melihat perubahan sikapnya. Jari-jari Xiao Yan secara naluriah sedikit melengkung. Karena orang tua ini bertanggung jawab atas paviliun metode ki, posisinya di klan sebanding dengan salah satu dari 3 tetua. Xiao Yan pernah mendengar bahwa julukan lelaki tua ini di klan, Xiao Han yang berhati dingin. Orang tua ini, bahkan jika itu kepada ayahnya sendiri, masih akan berbicara dengan cara yang asing. Wajah tua tanpa emosi, seperti otot-otot orang yang baru saja mati, kaku karena kaku mayat. Pria tua berwajah dingin ini, yang bahkan tidak menghormati tetua klan, bersikap sangat hormat di hadapan Sun Er. Ini sekali lagi menyalakan minat Xiao Yan pada identitas Sun Er. Menggosok hidungnya, dia memikirkan bagaimana setiap kali Sun Er diam tentang identitasnya. Mengangkat kepalanya, dia melihat Sun Er datang dengan senyum di wajahnya. Dengan mengangkat bahu, dia pergi bersamanya melalui pintu depan. Meledak keluar dari pintu masuk yang ramai, Xiao Yan menghirup udara segar. Suasana di dalam paviliun metode ki terlalu menindas untuk bernapas secara normal. Ada apa, Yan Er? Tawa rendah menyambut Xiao Yan saat sesosok muncul. Melihat melalui pintu paviliun metode ki, sosok itu bertanya sambil tersenyum. Memiringkan kepalanya untuk tersenyum pada ayahnya, Xiao Yan mengangguk kembali dengan senyumnya sendiri. Sebuah gulungan merah keluar dari dalam lengan bajunya, aku mengerti. Melihat gulungan merah itu,
Xiao Zhan menghirup udara dengan tajam, untung kamu bisa mendapatkannya. Dia berkata dengan suara rendah. Melihat ekspresi ayahnya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak di sampingnya. Mengulurkan tangannya untuk menepuk bahu Xiao Yan, Xiao Zhan tersenyum. Sekarang kamu memiliki metode Qi, setelah kamu menjadi Douse, maka kamu akan dapat berlatih Dou Qi secara nyata. Xiao Yan mengangguk patuh saat dia mengembalikan gulungan merah itu kembali ke lengan bajunya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dengan lembut, saya tidak tahu apa yang istimewa dari metode Qi itu. Metode Qi yang bisa berevolusi, apakah itu mungkin? Ini bahkan lebih aneh dari metode Qi tingkat Tian. Mencoba mengingat kata-kata aneh namun arogan dari Yao Lao. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan tawa pahit. Dia baru saja menemukan salah satu metode Qi terbaik dalam hidupnya, metode Qi tingkat Suan tinggi Sun Er, manipulasi api. Sejujurnya, dia memiliki perjuangan internal ketika dia menolaknya. Bagaimanapun, metode Qi kaliber itu tidak hanya mahal tetapi juga sangat langka. Memijat dahinya dengan telapak tangan terbuka, dia mulai menyesal menolak kebaikan Sun Er tetapi perbuatan itu sudah dilakukan, sudah terlambat. Xiao Yan tidak berani meminta Sun Er lagi, jadi dia tidak punya pilihan selain berdoa agar Yao Lao tidak mempermainkannya. Kalau tidak, dia akan menjadi pecundang terbesar dari semua orang. Ini hanya Hai Xuan, tidak ada yang istimewa tentang itu. Meskipun dia tidak normal, koleksi metode Qi-nya tidak mungkin bisa dibandingkan dengan milikku. Tepat ketika Xiao Yan berdoa agar Yao Lao tidak menipu, Yao Lao memberi sedikit punuk dan mulai berbicara. Akhirnya kamu mengatakan sesuatu. Mendengar suara dalam pikirannya sendiri, Xiao Yan menggaruk hidungnya. Mulutnya berkedut ke atas menjadi senyum yang menyenangkan saat dia berbicara. Maksudnya mengatakan begitu banyak adalah agar dia bisa memaksa kakek tua itu untuk mengatakan sesuatu yang menenangkan. Dasar anak nakal, mencoba untuk menipu saya. Sebuah gema keluar dari dalam pikiran Xiao Yan. Yao Lao tidak tahu harus tertawa atau menangis dan malah berkata, bocah, teruslah berlatih Dou Qi. Metode Qi bukanlah sesuatu yang perlu Anda khawatirkan, milik saya tidak akan lusuh. Di masa depan, prestasi Anda tidak akan lebih rendah dari gadis kecil itu. Klannya hanya, meskipun Xiao Yan kecewa karena kalimat terakhir tidak bisa dimengerti, dia masih mengangguk sambil tersenyum, dia diberi jawaban atas pertanyaannya sehingga dia bisa berkonsentrasi berlatih Dou Qi sehingga dia bisa menjadi Douse. Ini adalah langkah pertama yang harus diambil agar dia menjadi kuat dan, baginya untuk menemukan Nalan Yanran yang telah ada di pikirannya selama beberapa waktu. Bab 52, Terobosan setelah pemilihan metode Qi, seluruh klan tampak jauh lebih kosong dari biasanya. Klan muda yang tidak dapat mencapai tujuan Qi telah ditugaskan ke berbagai bisnis klan di luar rumah klan, di mana mereka akan mempelajari trik perdagangan masing-masing. Anggota klan yang berbakat, mereka yang telah berhasil memperoleh metode Qi, mulai membenamkan diri dalam pelatihan yang ketat, dengan harapan dapat mempelajari keterampilan metode Qi mereka secepat mungkin. Saat matahari yang membakar naik tinggi di langit, sinar panas membakar bumi seperti oven. Gelombang panas keluar dari tanah menyebabkan riak di udara, membuat udara terdistorsi dan buram. Di dalam hutan lebat di atas gunung yang berbatasan dengan klan Xiao, sinar matahari menetes melalui dedaunan lebat, memerciki tanah yang berdaun dengan tetesan kecil cahaya seperti langit yang penuh bintang. Di hutan kecil dua bayangan berkelok-kelok dan melintas, ledakan berdesir di udara setiap kali telapak tangan mereka bertemu. Angin kencang menyembur keluar dari setiap pertukaran, bergegas melalui daun-daun yang jatuh dan melemparkannya ke udara. Terlibat dalam pukulan keras lainnya, Xiao Yan menggunakan kedua telapak tangannya untuk menangkis tangan adil Sun Er dan suara, boom, teredam terdengar di setiap counter. Meskipun setiap serangan tampak ringan, pada kenyataannya setiap kali mendarat itu akan langsung berubah menjadi ganas dan kuat. Sudut mulut Xiao Yan berkedut saat dia terkena kekuatan yang kuat, cukup kuat untuk membuatnya tersandung dua langkah. Sun Er, di sisi lain, mulai mendapatkan memar di telapak tangannya yang halus karena sering dipukul. Melihat Xiao Yan tersandung ke belakang, senyum tipis terbentuk di bibir Sun Er saat tangannya yang cantik perlahan menari-nari di udara, jari-jarinya terbungkus dalam cahaya sutra kemasan. Tes, sangat kuat. Setelah duduk, Xiao Yan yang sedikit terkejut dalam hati menggelengkan kepalanya dan mengarahkan matanya ke Sun Er, dia memiliki sedikit senyum di wajahnya. Dia kemudian menjilat bibirnya, memancarkan pertempuran yang kuat.
Dia tiba-tiba mendorong dirinya dari tanah dengan telapak kakinya dan berlari ke depan, bintik-bintik lumpur berserakan di belakangnya. Dengan melirik Xiaoyan yang masuk, sudut mulut mungil Sun Er terangkat saat cahaya keemasan di tangannya semakin kuat. Sebuah kawah kecil tertinggal setelah Xiaoyan mulai bergegas ke depan. Dia tiba-tiba berhenti 1 meter dari Sun Er. Begitu sempurna perhentiannya, seolah-olah Xiaoyan tidak pernah bergerak sama sekali. Melihat kedalaman kendali yang dimiliki Xiaoyan atas gerakannya, mata air musim gugur Sun Er tidak bisa tidak mengungkapkan rasa kekaguman. Ledakan oktan, saat sosoknya yang berlari tiba-tiba berhenti, kaki kanannya terdorong dari tanah menyebabkan tubuhnya berputar, meningkatkan kekuatan serangannya. Dipenuhi dengan kekuatan, kaki kirinya melengkung di udara, mengeluarkan jeritan angin yang menusuk telinga. Dengan ganas, dia mengarahkan pukulannya ke Sun Er. Melihat serangan masuk sengit Xiaoyan, Sun Er sedikit menganggukkan dagunya yang indah sebagai tanggapan. Tangan mungilnya membentuk perisai cahaya berbentuk setengah lingkaran aneh yang menghantam kaki kiri Xiaoyan tanpa ragu-ragu. Bang! Ledakan teredam bergema dari bentrokan yang menyebabkan daun-daun di tanah tersapu ke langit, sebelum berhamburan. Kaki bertemu tinju dalam tabrakan sesaat dan sepersekian detik kemudian, kedua sosok itu didorong mundur. Kekuatan pukulan itu cukup untuk mendorong tubuh Xiaoyan 4-5 meter ke udara. Saat tubuhnya jatuh ke bawah, dia memiringkan tangan kanannya menghadap pohon di dekatnya dan mengeluarkan gaya hisap untuk meniadakan gaya jatuh. Melompat dari cabang pohon, dia mendarat dengan mantap ke tanah. Mengangkat kepalanya untuk melihat Sun Er yang juga didorong mundur beberapa langkah, Xiaoyan memukul bibirnya dan tertawa, bertanya, apa teknik Dou yang kamu gunakan? Teknik Xuan Dou tingkat tinggi, Swallow's Return. Ketika dikuasai, ia mampu mengembalikan kekuatan serangan lawan. Saya hanya di level pemula, jadi saya hanya bisa mengembalikan sekitar 10% dari kekuatan. Sun Er tersenyum sambil menjawab. Setelah mengerti, sebuah pemikiran muncul dari dalam Xiaoyan, meminjam kekuatan untuk melawan yang lain. Teknik Dou yang digunakan kakak Xiaoyan ini juga tidak buruk. Jika Sun Er bukan Dou Ze bintang 1 dengan kekuatan di luar kekuatanmu, aku tidak akan mampu menahan kekuatan kuat dari serangan itu. Sun Er tersenyum, matanya membentuk 2 bulan sabit. Xiaoyan mengangkat bahu tanpa berkomentar, dengan malas memutar lehernya. Pertarungan tingkat tinggi menyebabkan kelelahan otot dan kelelahan mental menumpuk. Menggosok keringat yang mengalir seperti air dari wajahnya, Xiaoyan diam-diam mengutuk cuaca panas dan lembab sebelum dia menanggalkan bajunya. Di bawah kemeja, fisiknya yang muda, agak kecoklatan dan bugar terungkap. Meskipun tidak dianggap berotot, tubuh kecilnya menyembunyikan kekuatan ledakan. Menikmati Xiaoyan yang setengah telanjang, wajah cantik Sun Er memerah. Xiaoyan meraih pakaiannya dan bersandar lelah ke batu kapur. Menghadapi Sun Er, dia tertawa terbahak-bahak, sudah 2 bulan, namun aku masih terjebak di 8 Duan Qi. Melihat Xiaoyan yang tidak berdaya, Sun Er mengerucutkan bibirnya dan terkikik. Dengan anggun duduk, dia bergabung dengan Xiaoyan dan bersandar di batu kapur. Dia mengambil pakaian yang dipenuhi keringat dari Xiaoyan sebelum dengan lembut mengeringkan keringat dari tubuhnya. Menghiburnya, dia berkata, Duan Qi ke-8 hingga ke-9 adalah awal dari tahap kemacetan Dou Qi. Xiaoyan GG seharusnya tidak sabar. Ketika waktunya tepat, semua yang seharusnya akan. Pada titik ini, Sun Er tiba-tiba merasakan tatapan panas dan melihat ke atas, dia menemukan Xiaoyan menatapnya. Tersipu merah, dia cemberut main-main, Xiaoyan GG. Nada lembut dan main-main gadis muda itu seperti angin sepoi-sepoi yang menyegarkan di hutan yang lembab. Karena cuaca yang panas, Sun Er mengenakan celemek pendek berwarna hijau muda yang memperlihatkan sepetak indah kulit putih di bawah tengkuknya yang panjang dan memikat. Selain itu, perkembangan marshmallow dari gadis muda itu terungkap dari kontur pakaiannya yang ketat, menimbulkan rasa keindahan di tubuh mudanya. Dihadapkan dengan pemandangan yang begitu indah, tidak heran jika Xiaoyan merasa sedikit linglung. Dibangunkan dari pingsannya oleh Sun Er, wajah Xiaoyan sedikit memerah. Sambil tertawa malu, dia berbaring di atas batu kapur yang dingin, perlahan menutup matanya, membiarkan sepasang tangan mungil Sun Er menggosok tubuhnya dengan lembut. Sudut bibirnya yang kemerahan sedikit mengarah ke atas saat Sun Er membantu menyekat tubuh Xiaoyan. Tanpa berbalik, dia diam-diam menyapu sekilas ke seluruh tubuhnya, hanya untuk terkejut menemukan bahwa tanpa sadar, dia telah tertidur. Tanpa daya menggelengkan kepalanya,
Sun Er juga mengerti bahwa pertarungan tingkat tinggi hari ini telah menyebabkan dia kelelahan. Sambil mengerutkan hidungnya, dia meletakkan pakaiannya saat cahaya keemasan lembut mulai berkumpul di ujung jarinya. Diam-diam melirik Xiaoyan yang tidak responsif, Sun Er meletakkan jarinya di kulit Xiaoyan. Cahaya keemasan mengikuti jalan di sepanjang jari dan meresap ke dalam tubuh Xiaoyan. Saat cahaya keemasan dipindahkan, butiran keringat mulai mengalir di dahi Sun Er dan dia terlihat sedikit menggertakkan giginya. Saat dia bersiap untuk melanjutkan transfer, ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Saat dia tertidur lelap di samping batu kapur, kekuatan penghisap yang tak terduga tiba-tiba berasal dari dalam tubuh Xiaoyan. Garis-garis Douqi berkumpul dari sekitarnya dan mulai dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Oh, apakah ini terobosan? Terkesiap kaget dan kagum bisa terdengar saat mulut kecil Sun Er membentuk-bentuk O dan dia diam-diam memperhatikan Xiaoyan saat dia tanpa sadar menyerap Douqi. Bab 53/9 Duan Qi di hutan rimbun kecil, benang putih Douqi mengalir di udara, terus diserap oleh tubuh Xiaoyan saat ia tertidur. Melihat Xiaoyan, yang praktis menjadi penyerap energi, Sun Er merasa terkejut. Diam-diam membuat jarak di antara dia berdiri dengan waspada dan menjaga area itu. Jika Xiaoyan dibangkitkan dari status mediasi pelatihannya, dia akan kehilangan kesempatan untuk naik ke level lain. Keberhasilan kemajuan Xiaoyan bisa dikatakan hampir pasti. Saat Douqi diserap, jejak kelelahan yang samar di wajah Xiaoyan berangsur-angsur memudar. Seperti sepotong batu giok yang hangat, wajahnya yang halus dan cantik bersinar dengan cahaya pucat. Selama 1 jam berikutnya, peristiwa-peristiwa ini berlanjut terus di dalam hutan kecil yang lebat, sampai akhirnya tiba di akhir. Akhirnya, ketika gumpalan terakhir Douqi memasuki Xiaoyan, hutan kecil itu mendapatkan kembali ketenangan aslinya, sinar matahari yang membakar terus menyinari hutan. Meskipun mata Xiaoyan tertutup rapat, dadanya naik turun dengan mulus dan mantap. Sun Er, melihat ini, menghela nafas lega, santai dan tertawa lembut, dia akhirnya mencapai Duan Qi ke-9. Mungkin dalam waktu setengah tahun, Xiaoyan GG akan mampu menyingkat Douqi Cyclone dan menjadi Douze sejati. Senyum ringan di bibirnya, Sun Er melompat ke batu kapur di dekatnya dan duduk dalam posisi bersila. Siku di lututnya, telapak tangan menopang dagunya sementara jari-jarinya diletakkan di pipinya, dia menunggu Xiaoyan bangun. Langit berangsur-angsur berubah menjadi senja ketika Xiaoyan akhirnya bangun dari tidur nyenyaknya. Mengedipkan matanya dalam kebingungan, Xiaoyan menatap kosong sebelum mendapatkan kembali akalnya. Mengangkat kepalanya, pandangannya tertuju pada sosok yang mengenakan sinar keemasan matahari terbenam. Cerah dan jernih seperti air cair, sepasang mata bertemu dengannya. Dia tersenyum. Apakah Xiaoyan GG akhirnya bangun? Sun Er tertawa terbahak-bahak saat dia mengajukan pertanyaan kepada Xiaoyan yang baru saja bangun. Tersenyum dengan anggukan kepala, Xiaoyan bangkit. Memutar lehernya yang mati rasa, dia dengan malas meregangkan tubuh. Pilih pala, suara memuaskan tulang retak satu sama lain bisa terdengar dari tubuh yang baru saja mengangkat Duan Qi. Bingung pada perasaan mencapai terobosan, Xiaoyan mengepalkan tangannya sebelum membukanya lagi, rahangnya sedikit mengendur dan dia memiringkan kepalanya, wajahnya dipenuhi dengan bagian keraguan dan ketidakpastian yang sama dan dia mengucapkan, "Apa, aku sepertinya telah mencapai 9 Duan Qi." Menatap tatapan bingung Xiaoyan dengan tatapan tertarik, Sun Er mulai tertawa. Setelah melihat anggukan Sun Er, bibir Xiaoyan melengkung ke atas menjadi senyuman. Hatinya terkejut, meskipun dia masih tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Terakhir kali dia membuat terobosan, adalah ketika dia sedang tidur. Kali ini dia membuat terobosan lain saat tertidur. Cara menerobos ini agak terlalu lucu. Dengan kuat meninju udara beberapa kali berturut-turut dengan cepat dan merasakan Douqi yang lebih kuat dari beberapa jam yang lalu, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa. Setelah mendapatkan semua kejutan menyenangkan dari pikirannya, Xiaoyan akhirnya menyadari warna langit yang keruh. Memberikan senyum minta maaf kepada Sun Er, dia tahu bahwa dia telah menunggunya selama ini. Sambil mengenakan kembali pakaiannya, dia mulai membuat lelucon dengan Sun Er, "Tidak pergi. Hari ini adalah hari yang baik, jadi mengapa Anda tidak membiarkan saya mentraktir Anda makan enak di kota hutang?" "Kiki, kalau begitu aku ingin makanan yang paling mahal." Dia menjawab dengan tawa ringannya sendiri. Berjingkat-jingkat di atas batu kapur untuk sementara waktu, dia dengan hati-hati menjatuhkan diri di sebelah Xiaoyan,
mengeluarkan tawa samar yang tersebar di hutan hijau yang hati-hati. Untuk berterima kasih kepada Sun Er karena telah menunggu sepanjang sore, Xiao Yan dengan hati-hati membawa Sun Er berjalan-jalan di sekitar kota Wutang sebelum berpisah dengannya di klan. Menyeret kakinya yang masih agak bersemangat kembali ke kamarnya, Xiao Yan menjatuhkan diri dengan berat ke tempat tidurnya dan memeluk selimutnya. Dengan gumaman lembut pada dirinya sendiri, dia berkata, aku akhirnya akan menjadi doce sekali lagi. Hei, terobosan yang baru saja kamu lakukan, itu karena gadis kecil itu. Dari tengah ruangan, tawa seorang lelaki tua tiba-tiba terdengar. Mengangkat satu kelopak mata, Xiao Yan menatap malas ke arah Yao Lao dan mengerutkan alisnya, apa hubungan Sun Er dengan ini? Dia pasti punya peran, kalau tidak, kamu akan membutuhkan waktu seminggu untuk melakukan terobosan sendiri. Tubuh transparan Yao Lao duduk di kursi, nada santainya berdering di seluruh ruangan. Dengan enggan mengangkat bahunya, Xiao Yan melemparkan kepalanya kembali ke selimutnya. Saat ini aku sudah di 92, jika aku ingin terobosan menjadi doce, aku khawatir itu akan memakan waktu setengah tahun atau lebih. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan melepaskan selimutnya. Wajahnya yang sebelumnya terfokus menjadi suram, suaranya sekarang mengungkapkan nada dingin, 1 tahun telah berlalu, namun saya masih bukan bintang 1 doce. Jika hal-hal terus berjalan pada tingkat ini, saya khawatir saya tidak akan bisa mengejar Nalan Yanran dalam 3 tahun. Setelah mendengar ini, Yao Lao mengangkat mata untuk menatapnya tetapi tetap diam. Nalan Yanran sedang dilatih untuk menjadi pemimpin fraksi Misty Cloud berikutnya. Bakatnya tidak bisa dikatakan rendah sama sekali dan fraksi Misty Cloud juga cukup kuat. Mereka bahkan memiliki alkemis tangguh Pil King Gu He di antara barisan mereka. Jika dia membantu Nalan Yanran, kecepatannya akan menakutkan. Itu tidak akan lebih lambat dari kecepatan latihan saya. Xiao Yan berpikir keras pada dirinya sendiri. Yao Lao memiringkan kepalanya ke arah Xiao Yan dan melihat kristal terang seperti mata Xiao Yan yang fokus pada dirinya sendiri. Yao Lao segera mulai tertawa tetapi masih tidak berkomentar. Melihat wajah Yao Lao, Xiao Yan hanya bisa memutar matanya. Kata-katanya tidak ada gunanya. Setelah terdiam beberapa saat, Yao Lao perlahan menghela nafas. Berdiri untuk berjalan menuju Xiao Yan, bibirnya mulai membentuk senyuman, orang Gu He itu tidak lebih dari seorang alkemis tingkat 6. Apakah dia bahkan layak disebut Raja Pil? Selain memurnikan pil, apa lagi yang bisa dia lakukan? Mendengar Yao Lao berbicara dengan cara ini, wajah Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan ekspresi tersenyum. Pada saat ini, dia tahu bahwa guru misterius itu akhirnya akan menunjukkan tangannya. Besok, kamu akan pergi membeli beberapa bahan. Gathering powder, kamu akan memakannya seperti permen. Aku tidak percaya Nalan ini akan mendapatkan perawatan seperti ini. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, Yao Lao mencibir dengan bangga. Bab 54, mengumpulkan uang tentu saja, mengatakan bahwa dia bisa memakan Gathering Pill seperti permen adalah klaim yang agak sombong. Namun, mengingat keterampilan Yao Lao, dengan bahan yang cukup, membantu Xiao Yan memperbaiki puluhan pil pengumpul Qi bukanlah masalah. Namun, bahkan dengan semua klaim sombong dari Yao Lao, Xiao Yao tidak punya waktu untuk merasakan kegembiraan. Dengan setiap materi yang dibutuhkan diucapkan oleh Yao Lao, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan hatinya tenggelam lebih rendah dan lebih rendah. Besok, siapkan untukku 4 bunga teratai daun bertinta berusia 50 tahun, 2 buah racun ular yang mentah, 1 ikat rumput pengumpul roh berusia 20 tahun, dan batu ajaib atribut air peringkat 2. Terdengar suara acuh tak acuh Yao Lao dan ketika dia melihat Xiao melihat kaku dan jauh Yan, dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Apa masalahnya? Teratai daun bertinta berusia 50 tahun. Bunga seusia itu dijual seharga 3.000 koin emas dan itu hanya untuk 1 bunga. Buah racun ular matang, itu dianggap sebagai salah satu bahan alkimia kelas bawah, bahkan apotek tidak membawanya, itu harus melalui keberuntungan belaka jika seseorang ingin mendapatkannya dan setidaknya 8.000 koin emas diperlukan untuk membeli hanya 1. Dan rumput pengumpul roh yang berusia 20 tahun. Ya dewa, saya hanya mendengar item ini muncul di lelang hanya sekali dan harga awalnya adalah 10.500 emas. Bahkan batu ajaib atribut air peringkat 2, yang termurah dari semua bahan, akan membutuhkan setidaknya 2.000 keping emas. Xiao Yan menyeka alisnya yang berkeringat dan mengerang kesakitan,
bahan-bahan ini saja akan menghabiskan biaya sekitar 50.000. Di mana di dunia ini saya akan mendapatkan uang dalam jumlah besar. Mendengar Xiao Yan merengek, Yao Lao hanya memutar matanya dan mengangkat bahu dengan mengejek, mendapatkan bahan-bahan itu adalah masalahmu. Ini tidak ada hubungannya dengan saya hanya akan bertanggung jawab untuk memperbaiki bahan-bahannya. Sialan, biaya untuk semuanya akan menjadi terlalu tinggi. Jika saya benar-benar akan makan gathering key powder seperti permen, saya khawatir bahkan kekayaan klan Xiao tidak akan mampu menutupi biayanya. Memarahi dirinya sendiri, Xiao Yan meraba kartu hijau yang dia sembunyikan di bawah bantal dengan sedikit penyesalan. Tak berdaya, dia berkata, saya hanya memiliki 10.000 emas yang tersisa dari penjualan Foundation Elixir, tidak cukup untuk membeli bahan-bahan yang Anda butuhkan. Yao Lao tertawa sambil duduk santai di kursi, menunjukkan bahwa masalah mendapatkan bahan bukanlah urusannya. Sambil meremas-remas kepalanya, Xiao Yan meringis kesakitan saat dia melanjutkan pemikirannya. Pertama, aku hanya akan menggunakan uang ini untuk membeli bahan-bahan untuk Foundation Elixir. Lalu saya akan menjualnya di rumah lelang, jika tidak, saya tidak akan pernah mendapatkan cukup uang. Yao Lao mengangguk puas. Baginya, menyempurnakan sesuatu yang bermutu rendah seperti Foundation Elixir bukanlah hal yang berat. Menghela napas pendek, Xiao Yan menjatuhkan diri kembali ke tempat tidurnya dan tertawa getir, menjadi miskin sangat menyebalkan. Keesokan paginya, Xiao Yan diam-diam menyelinap pergi dari klan ke apotek kota Wutan dan membeli semua bahan yang dibutuhkan untuk yayasan elixir. Setelah itu, Xiao Yan mencari kedai di daerah terpencil dan masuk. Karena dia akan menjual obat mujarab untuk digunakan orang lain, dia bisa membiarkan Yao Lao mencampur bahan-bahannya tanpa peduli sedikitpun. Jadi, seperti terakhir kali, Xiao Yan membeli bahan dengan kualitas termurah dan terendah. Karena dia sangat membutuhkan uang, Xiao Yan membeli bahan yang cukup untuk membuat 7 Foundation Elixir, yang benar-benar menghabiskan uang kartu hijau. Sambil menunggu Yao Lao memperbaiki bahan-bahannya, Xiao Yan mulai mengibaskan kartu hijau di tangannya. Tanpa sadar menggelengkan kepalanya, Xiao Yan menyadari bahwa dia sekali lagi telah kembali ke keadaan semula yang dilanda kemiskinan. Kali ini, Yao Lao telah menghabiskan 1 jam penuh untuk membuat semua Foundation Elixir. Menata masing-masing dari 7 botol batu giok putih dengan rapi di atas meja, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum lebarnya. Dengan hati-hati membungkus setiap botol dengan kain, dia mengikatnya erat-erat ke punggungnya. Dengan lembut menepuk eliksir di punggungnya, Xiao Yan mengayunkan jubah hitam besar menutupi dirinya untuk menyembunyikan dia dan eliksir dari pandangan sebelum menertawakan dirinya sendiri saat dia keluar dari kedai. Di rumah lelang primer di dalam aula pemeriksaan harta karun. Lelang utama lelang primer, Ya Fei, menatap 7 botol giok kecil penuh Foundation Elixir di depannya dengan kaget. Matanya telah kehilangan kilauannya yang biasa dan dia mencondongkan tubuh ke depan pada sudut yang berbahaya. Batuk, duduk tidak terlalu jauh dari Ya Fei dengan kantong hitamnya, Xiao Yan terbatuk, membawanya kembali ke perhatian. Tangan putih pucatnya dengan lembut meraba-raba botol giok sementara dia mengendusnya untuk mencoba dan mengotentikasi ramuan itu. Setelah beberapa saat, dia menyerahkan botol-botol itu kepada Guni, ahli alkemis dari pelelangan. Mengambil Foundation Elixir darinya, Guni mulai memeriksa botol dengan cermat dan kemudian berkata, semua ini benar-benar Foundation Elixir. Setelah mendengar konfirmasi Guni, alis Ya Fei melompat kaget. Dia mengamati sosok berjubah hitam di depannya dan wajahnya tersenyum. Mengeluarkan daya tarik paling banyak yang bisa dia kumpulkan, dia berkata, saya tidak berpikir setengah tahun kemudian, Paman akan membawakan kami bisnis yang begitu besar. Kapan ramuan itu akan dijual? Sosok berjubah itu bertanya dengan suara Yao Lao. Apakah Paman membutuhkan uang segera? Jika Anda tidak terlalu sibuk, maka saya sarankan menunggu selama 1 atau 2 hari. 7 botol Foundation Elixir jarang datang ke pasar pada waktu yang bersamaan. Jika Anda membiarkan rumah lelang mempublikasikan ini maka keuntungan Anda pasti akan jauh lebih tinggi. Ya Fei tersenyum manis sambil menyarankan idenya. Mendengar ini, sosok berjubah itu terdiam sesaat dan untuk sesaat, terangan ringan sebagai konfirmasi terdengar. Mendengar tanggapannya, wajah tersenyum Ya Fei tergelincir sejenak. Tangan putihnya meraih cangkir tehnya dan membawanya ke bibirnya. Dia sekarang bisa memastikan bahwa sosok berjubah hitam ini adalah alkemis peringkat 2, jika bukan alkemis peringkat 3.
Menyesap dari cangkir teh, sosok berjubah itu berbicara sekali lagi dengan suara tua, mungkin rumah lelangmu bisa membantuku mendapatkan beberapa bahan alkimia juga. Mata cerah Ya Fei berbinar saat dia duduk di atas kursi. Sambil tersenyum lebih cerah, dia berkata, bahan apa yang paman inginkan? 4 teratai daun tinta berusia 50 tahun, 2 buah racun ular yang mentah, 1 bundel rumput pengumpul roh berusia 20 tahun dan 1 atribut air peringkat 2 inti sihir. Di samping Ya Fei, wajah Guni berubah drastis setelah mendengar bahan-bahan yang tercantum. Matanya memiliki sedikit kebingungan saat dia melihat sosok berjubah hitam. Hehe, Ya Fei pasti akan membantu paman menemukan bahan-bahan itu. Saat saya mendengar satu kata pun dari salah satu item, saya akan segera memberi tahu paman. Tapi, di mana paman tinggal? Aku bertanya-tanya. Bagaimana kita akan tetap berhubungan? Saat Ya Fei bertanya, dia melirik Guni dan melihat keterkejutan terukir di wajahnya. Melihat bahwa hatinya memberikan lompatan yang hebat tetapi dia tidak menunjukkan keterkejutannya di wajahnya. Tidak perlu mencoba menghubungiku. Jika salah satu bahan muncul, kurangi biaya dari Foundation Elixir. Saya akan berkunjung lagi. Di bawah jubah hitam, sebuah suara keriput terdengar. Saya juga memiliki hal-hal lain yang harus saya tangani yang tidak dapat ditunda. Aku akan kembali dalam 2 hari. Dengan mengatakan itu, pria berjubah itu berdiri dan berjalan keluar dari rumah lelang. Melihatnya menghilang saat dia berbalik, mata Ya Fei menyipit. Apakah ada yang salah dengan bahan yang dia minta? Guni susu. Guni menggelengkan kepalanya dan menghela napas sebelum tertawa pahit. Jika saya ingat dengan benar, ini adalah bahan untuk memperbaiki dan membuat bubuk pengumpul ki. Wajah Ya Fei berubah segera setelah mendengar itu. Bukankah seseorang harus menjadi alkemis peringkat 4 sebelum mencoba membuat Ki Gathering Powder? Mengangguk kepalanya, Guni melanjutkan, sepertinya memang begitu. Namun, di dalam Kekaisaran Jiama, tidak ada lebih dari 20 alkemis peringkat 4. Bagaimana mungkin kita belum pernah mendengar tentang orang berjubah misterius ini sebelumnya? Ya Fei dengan lembut menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi rasa ingin tahu saat dia berbicara. Seorang alkemis peringkat 4, jika aku mendapat kesempatan, aku pasti akan membuatnya berhutang budi padaku. Bab 55, Kecelakaan melihat kemampuan rumah lelang primer untuk menyebarkan informasi, orang tidak bisa tidak mengakui bahwa itu sangat efektif. Hampir tidak ada sehari sejak Xiaoyan menyerahkan eliksir yayasannya ke rumah lelang, namun hampir setiap klan berpengaruh di kota Wutan telah mendengar berita yang menyebabkan gangguan besar. Satu-satunya hal yang berbeda antara lelang ini dan yang terakhir adalah bintang pertunjukan. Lelang sebelumnya memamerkan teknik Suandou tingkat tinggi, sebuah karya yang akan mendapatkan harga setinggi langit setiap hari, karena itu hanya kekuatan besar yang memiliki kualifikasi untuk menawar, mereka yang berpangkat lebih rendah hanya bisa menonton dalam kerinduan. Tetapi bagi banyak orang, Foundation Elixir adalah tujuan yang lebih realistis. Untuk membantu anak-anak mereka menjadi doze secepat mungkin, banyak tetua dari berbagai klan bersedia mengeluarkan sedikit uang untuk barang-barang yang bermanfaat seperti Foundation Elixir. Kata-kata Yayasan Elixir telah menyebar cukup untuk mengirim kota Wutan beramai-ramai dengan kegembiraan, bahkan Xiaoyan, yang sangat terpencil di dalam klannya, mengetahui berita itu. Melihat keributan yang disebabkan oleh 7 botol Yayasan Elixir yang tidak murni, meskipun terkejut, Xiaoyan bersyukur karena dapat mengkonfirmasi pesona unik yang dimiliki pil di benua ini. Pada hari kedua, klan Xiao juga menerima undangan dari rumah lelang primer. Kemungkinan besar karena Xiao Zhan sebelumnya telah membeli Foundation Elixir. Beberapa tetua klan tertarik dengan penampilan Foundation Elixir, terutama mereka yang masih memiliki anak yang belum mencapai level dozes. Xiaoyan awalnya berencana untuk menyelinap keluar di sore hari, tetapi sebelum rencananya membuahkan hasil, dia dihentikan oleh seorang utusan dari Xiao Zhan. Xiaoyan tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang utusan dan berjalan menuju pintu masuk klan. Di pintu masuk, Xiaoyan tidak hanya menemukan Xiao Zhan, tetapi juga beberapa tetua yang berkumpul di sana, semuanya sibuk dengan kegembiraan. Mengangkat kepalanya untuk menemukan Xiaoyan yang mendekat dengan santai, Xiao Zhan yang menyeringai mendesak Xiaoyan untuk maju dengan gerakan tangannya. Xiaoyan menghela nafas, melihat ayahnya memanggilnya. Saat dia berjalan ke depan, pandangannya tertuju pada 2 sosok di sebelah Xiao Zhan dan alisnya berkerut saat melihatnya. Pelacuran, seperti wanita. Xiao Yu mengejek Xiaoyan yang cemberut.
Dia telah dibuat menunggu sepanjang hari Putri, untuk ini dia sedikit marah. Apakah kamu benar-benar terburu-buru ke pemakamanmu? Xiao Yan membantah dengan cara apa adanya. Xiao Yu menggertakkan giginya karena marah, hampir membuat giginya patah. Pef. Di dalam kerumunan, tawa mengejek seorang gadis muda terdengar seperti lonceng perak. Memiringkan kepalanya, Xiao Yan melihat Sun Er berdiri di tengah kerumunan. Mengangkat bahu padanya, dia balas tersenyum, apakah kamu akan pergi ke rumah lelang juga? Tinggal di dalam pekarangan klan benar-benar membosankan. Aku mungkin juga pergi melihat-lihat kapan saja aku bisa. Sun Er menerobos kerumunan untuk berdiri di sisi Xiao Yan, tawanya yang indah bergema di belakangnya saat dia berjalan. Lagian apa yang ada untukmu, kecuali, ya, paling banter hanya beberapa Foundation Elixir. Tidak ada yang berguna bagimu yang akan ada di sana. Xiao Yan bertanya dengan senyum menyenangkan di wajahnya. Huff, kau masih berani bicara balik. Jika bukan karena Foundation Elixir itu, kamu tidak akan berada di dekat levelku, balas Xiao Ning dengan getir, kakinya masih sedikit goyah karena dia baru saja pulih sepenuhnya. Dia baru saja sembuh dari pertarungannya dengan Xiao Yan 2 bulan yang lalu, tapi sekarang, saat dia melihat dua orang yang diejek berdiri begitu dekat satu sama lain, pipinya memerah karena cemburu. Seolah-olah dia melupakan pelajaran yang diajarkan Xiao Yan padanya, setelah semua rasa sakit itu. Kamu masih gatal untuk berkelahi. Mengangkat kepalanya untuk menatapnya, ekspresi Xiao Yan sangat tidak jelas, tidak ada yang tahu apakah dia tersenyum atau tidak. Kemarahan Xiao Ning tumbuh seiring dengan mengepalkan tinjunya, tapi perlahan, tinjunya mengendur dan kembali ke keadaan semula. Sambil mencibir, dia mengikuti dengan, jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri. Meskipun kamu berhasil melukaiku saat itu, aku masih harus berterima kasih atas pengalamannya. Jika bukan karena periode penyembuhan ini, saya bahkan tidak akan bisa mendekati 9 Duan Doqi. Dalam 7 hari paling lama, saya akan dapat menembus ke 9 Duan. Setelah itu, kita akan melihat siapa yang ingin bertarung lagi dan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Mendengar Xiao Ning, beberapa klan yang lebih tua di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi terlihat heran dengan klaimnya. Bahkan tetua pertama di dekatnya tidak bisa menyembunyikan ekspresi bangga yang menyenangkan dari wajahnya. Sungguh, cucunya ini tidak pernah berhenti membuatnya takjub. Alis Xiao Zhan berkerut dengan sedikit kesal saat dia melihat sesepuh pertama. Ketika dia hendak melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang bersiap untuk pergi, dia berhenti ketika dia melihat ekspresi tersenyum Xiao Yan ke arah Xiao Ning dan sejenak terpana dengan kata-kata yang akan dia katakan mati di mulutnya. Menghadapi Xiao Ning, yang wajahnya masih memiliki seringai arogan, Xiao Yan menguap setelah beberapa saat terdiam. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan nada netral, ya, ini cukup memalukan. Hanya beberapa hari yang lalu, saya tidak sengaja memasuki 9 Duan Qi. Saya khawatir sepertinya Anda masih selangkah di belakang. Tepat setelah mendengar Xiao Yan, semua klan di sekitarnya terdiam. Tampak keterkejutan dan keheranan muncul di wajah semua orang saat mereka menyaksikan wajah tenang Xiao Yan. Xiao Yan mengatakan dia menerobos, secara tidak sengaja. Tidak tahu apakah mereka harus tertawa atau menangis, semua orang memiliki pemikiran yang sama. Anak ini sengaja memukul Xiao Ning di tempat yang paling menyakitkan, Xiao Ning yang malang. Seringai arogan Xiao Ning menjadi kaku saat dia mendengar Xiao Yan. Mulutnya mulai berkedut perlahan, dan tenggorokannya gemetar. Dengan tatapan tak tergoyahkan pada Xiao Yan yang berlangsung selama beberapa waktu, Xiao Ning akhirnya mundur dengan ekspresi sedih. Dia mengira dia bisa mendapatkan wajah dengan terobosan yang diharapkannya tetapi siapa yang mengira bahwa dia bertemu dengan pernyataan yang lebih mengejutkan. Tangan seperti batu giok menopang Xiao Ning yang agak tertindas saat Xiao Yu memelototi Xiao Yan dengan marah, seolah mencoba membakar lubang ke dalam dirinya. Anehnya, dia tidak mengatakan apapun untuk mengejeknya, hanya berpikir pada dirinya sendiri, bagaimana tepatnya kecil ini berlatih. Itu hanya 2 bulan, bagaimana dia bisa mencapai Duan ke-9. Meskipun ada pertumpahan darah di antara mereka, Xiao Yu masih terpesona dengan kemajuan pesat Xiao Yan. Haha. Suara tawa menggelegar dari Xiao Zhan, kekesalannya yang sebelumnya memudar saat dia melihat wajah terkejut dari anggota klannya. Memandang sekilas ke arah penatua pertama, dia tersenyum dan berkata, ayo pergi, pelelangan akan segera dimulai, penundaan lagi dan kita akan kehilangan kesempatan kita. Melihat para tetua berjalan keluar dari pintu utama,
Xiao Zhan mau tidak mau berbalik dan dengan senang mengacak-acak rambut putranya. Dia memuji Xiao Yan dengan nada senang, "Tidak buruk, kamu telah membuat ayahmu bangga lagi." Kabut tua itu, penatua pertama, terus berbicara tentang seberapa besar bakat cucunya sampai aku hampir merasa ingin bunuh diri karena kesal. Dia jelas ingin klan berinvestasi dalam sebotol Foundation Elixir untuk cucunya. Bertele-tele seperti itu, sepatu roda murahan yang sangat menyebalkan. Dengan rambutnya yang acak-acakan, Xiao Yan memaksakan sebuah senyuman. Dia dengan polos merentangkan tangannya saat melangkah keluar dari pintu utama saat dia dengan enggan menjawab, "Awalnya, aku tidak ingin mengungkapkannya tetapi dia hanya harus memaksa tanganku." Di kejauhan dari pintu, mendengar kata-kata Xiao Yan, mulut Xiao Ning berkedut saat hatinya menjadi berat dengan kesuraman dan depresi. Bab 56, Akademi Jianan untuk Rumah Lelang Primer. Hari ini jelas merupakan hari tersibuk dalam setengah tahun terakhir. Di dalam ruang resepsi yang luas dan luas, banyak orang mengobrol dan bergerak yang membuat kepala kelompok Xiao Yan terluka dengan semua kebisingan. Seolah-olah serangga besar yang mendengung terbang di sekitar telinga mereka dan tidak mau pergi. Melihat kerumunan yang begitu padat sehingga bahkan seekor semut pun tidak bisa melewatinya, Xiao Zhan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Akan menjadi yang terbaik bagi penjaga keamanan rumah lelang untuk membantu mengawal kelompoknya melalui pintu masuk VIP. Itu akan menjadi cara terbaik untuk masuk. Di dalam rumah lelang, meskipun jumlah orang pasti tidak terlalu sedikit, dibandingkan dengan ruang tunggu di luar, itu relatif damai. Xiao Zhan melihat sekeliling lantai yang ramai saat dia berjalan santai bersama Xiao Yan dan beberapa anggota klan lainnya untuk menemukan tempat duduk mereka. Duduk di salah satu kursi tepi, Xiao Yan melihat sekeliling aula dengan ekspresi bosan sambil bersandar di kursinya tanpa peduli pada dunia. "Kakak, dalam setengah tahun lagi, periode pendaftaran Akademi Jianan akan dimulaikan." Xiao Yan sedang duduk santai dan hampir tertidur ketika telinganya menangkap pertanyaan yang diajukan Xiao Ning. Penyebutan nama khusus itu menyebabkan alisnya sedikit terangkat. Akademi Jianan, Akademi Douqi yang terkenal di daratan Douqi, dipersenjatai dengan kekuatan yang melebihi imajinasi orang biasa. Dikatakan bahwa seseorang harus mencapai level Dadoushi untuk menjadi seorang guru di Akademi Jianan. Dan, bahkan fraksi Mystic Cloud yang terkenal tidak dapat menandingi kekuatan Akademi Jianan. Di daratan Douqi, Akademi agak berbeda dari klan. Jika seseorang bergabung dengan klan, dia tidak hanya akan dibatasi oleh klan tetapi juga harus memperhatikan setiap tindakannya karena akan mencerminkan kembali klan tersebut. Sebuah akademi berbeda karena semua ikatan akan terputus setelah lulus. Meski begitu, manusia bukanlah hewan yang tidak berperasaan. Di menara gading seperti akademi, siswa menjadi mudah terikat pada akademi. Setelah lulus, perasaan samar ini akan menjadi alasan mengapa lulusan bersedia mendukung akademi dengan kemampuan terbaik mereka. Bantuan satu orang mungkin tidak membuat banyak perbedaan tetapi jika ada ribuan atau puluhan ribu orang yang membantu, itu akan menjadi kekuatan yang cukup menakutkan. Dan ini adalah tujuan dari setiap akademi. Mendaftar ke akademi juga merupakan jalan pintas terbaik untuk mendapatkan teknik Do dan metode Qi. Di akademi di tingkat Jianan, jika kinerja seseorang adalah bintang, dia mungkin menarik perhatian seorang guru, yang akan membuka pintu ke metode Qi tingkat tinggi dan teknik Do. Dengan keduanya di tangan, jarak untuk menjadi Douze yang kuat akan dipersingkat sedikit. Metode Qi, teknik Do, dan pil alkimia adalah tiga komoditas yang paling dicari di daratan Douqi. Akademi Jianan mendominasi di dua bidang ini, sehingga orang-orang di seluruh daratan percaya bahwa jika seseorang dapat memasuki Akademi Jianan, seseorang tidak perlu lagi khawatir tentang masa depan mereka. Setiap orang yang lulus dari Akademi Jianan adalah bakat yang sangat dicari dengan prospek cerah. Oleh karena itu, setiap tahun, banyak pemuda dari seluruh negara Jiama mencoba segala macam ide dengan harapan bisa masuk ke Akademi Jianan. Dengan demikian, Akademi Jianan jelas merupakan tempat yang bagus, namun kriteria pendaftarannya sangat ketat untuk mencapai Duan Douqi ke-9 sebelum usia 18 tahun. Persyaratan ini melarang banyak orang yang kurang berbakat dan dengan demikian hanya yang benar-benar berbakat yang tersisa untuk masuk Akademi Jianan. Mendengar pertanyaan Xiao Ning, Xiao Yu mengangguk kecil. Dengan pandangan sekilas ke Xiao Yan, dia dengan bangga menjawab, "Jangan khawatir, kamu telah memenuhi kriteria. Selanjutnya yang bertanggung jawab perekrutan di kota Wutan adalah guru saya, yang merupakan bintang 5 Dalton Doushi."
Bersama dengan fakta bahwa saya di sini untuk menyampaikan sepatah kata pun untuk Anda, pasti tidak ada masalah bagi Anda sama sekali. Haha, itu bagus. Setelah mendengar jawabannya, wajah Xiaoning bersinar seperti kembang api dan menganggukkan kepalanya kegirangan. Mendengar percakapan mereka, mulut Xiaoyan sedikit berkedut. Jika sebelumnya, dia hanya bisa masuk Akademi Jianan dengan harapan mendapatkan teknik Do dan metode Qi tingkat tinggi. Tapi sekarang, karena dia memiliki Yao Lao, yang asal-usulnya tetap menjadi misteri, sebagai seorang guru, Akademi Jianan tidak lagi menarik baginya. Apakah Xiaoyan GG tidak berencana untuk mengikuti tes masuk Akademi Jianan dalam waktu setengah tahun? Sun Er bertanya dengan lembut, setelah mengetahui kurangnya minat Xiaoyan. Pada pertanyaan Sun Er, Xiao Yu mengangkat alisnya dan menatap ke arah keduanya. Dia sudah memutuskan bahwa jika kecil itu akan mencoba pergi ke Akademi Jianan, dia akan memberitahu gurunya untuk membuatnya menderita. Sedikit, Xiaoyan menggosok hidungnya dan dengan malas menjawab, tidak tertarik. Apa yang bisa saya pelajari dengan sekelompok anak-anak yang lemah? Jika saya menginginkan teknik Do, melompat dari tebing untuk mencari harta karun akan lebih menyenangkan. Nada yang sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir sebuah akademi akan meminta Anda untuk bergabung? Jangan terlalu sombong hanya karena Anda diberkati dengan sedikit bakat, ada banyak di Akademi Jianan yang bisa dengan mudah menandingimu. Faktanya, tidak masuk akan lebih baik untukmu, mengingat karakter kebencianmu, yang akan kamu temukan hanyalah dunia pemukulan. Pada meremehkan Xiaoyan dari akademi dia sangat bangga, Xiao Yu menyela dingin sebagai ekspresinya berubah dingin. Xiaoyan mengalihkan pandangannya untuk menyapu Xiao Yu yang marah, sisi mulutnya miring ke bawah, namun dia tidak bisa diganggu dengannya. Janjinya dengan Nalan Yanran harus dipenuhi dalam waktu kurang dari 2 tahun. Satu-satunya tujuan yang dia miliki sekarang adalah untuk melampaui wanita itu. Tidak banyak waktu yang tersisa tetapi perbedaan di antara mereka masih terlalu besar. Xiaoyan tidak percaya bahwa ada orang di Akademi Jianan yang dapat membantunya melampaui Nalan Yanran dalam 2 tahun tersisa. Karena mereka tidak dapat membantunya, mengapa dia repot-repot mendaftar ke akademi yang buruk itu? Kecuali mereka bisa mengajarinya dalam seni alkimia seperti Yao Lao. Tetapi bahkan jika mereka bisa, bisakah mereka menandingi keterampilan Yao Lao? Sambil menggelengkan kepalanya, Xiaoyan memutuskan untuk tidak berdebat dengannya tentang akademi lagi. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa 2 anggota klan besar lainnya juga telah memasuki pelelangan. Setelah kerumunan lain lewat, Xiaoyan tiba-tiba merasakan tatapan dingin. Berbalik sebentar, dia menyadari pemilik tatapan itu adalah orang yang dia bentrok di pasar, Jia Laiao. Saat ini, tuan muda dari klan Jia Lai sedang menatapnya dengan niat jahat sambil sesekali melirik dengan penuh pada sosok indah Sun Er di sampingnya. Hal ini menyebabkan Xiaoyan untuk menatap ke belakang, memunculkan senyum jahat dari tuan muda. Dengan dingin menatap Jia Laiao yang mulutnya terus membuka dan menutup, Xiaoyan hampir tidak bisa menguraikan niatnya, sampah kecil yang tidak berguna dari klan Yan, kamu akhirnya menyelesaikan ritual kedewasaanmu kan? Sebaiknya jangan biarkan tuan muda melihatmu di kota Wutan atau yang lain, hehe. Sedikit menyipitkan mata pada Jia Laiao yang tertawa terbahak-bahak, Xiaoyan tersenyum tipis saat cahaya kental melintas di matanya. Bab 57, Iklan melepaskan tatapannya yang dingin, Xiaoyan tidak bertindak melainkan meringkuk ke-10 jarinya sementara kekuatan dorong dan tarik yang aneh mulai berkumpul di telapak tangannya, itu jika tangannya hidup dan bernafas. Setelah menyempurnakan Vacuum Hand dan Fire Palm selama lebih dari setahun, Xiaoyan, meskipun tidak dapat mengatakan bahwa keterampilannya telah mencapai kesempurnaan, dengan yakin dapat mengatakan bahwa ia dapat beralih di antara kedua keterampilan tersebut dengan lebih lancar. Jika Xiao Yao berdebat dengan seseorang, dipastikan bahwa dia dapat dengan cepat melepaskan kedua teknik Do bersama-sama dan membahayakan pihak lain. Di sampingnya, Sun Er melirik sekilas ke arah Jia Laiao, senyum kecil tersungging di bibirnya, Xiaoyan GG, pria itu tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Xiaoyan memiringkan kepalanya setuju, dengan dingin menjawab, terakhir kali di pelelangan, ayahnya berhasil memenangkan metode Qi tingkat Suan tinggi atribut angin. Sudah 1 tahun dan itu pasti sudah cukup waktu bagi Jia Lai, yang memiliki atribut angin, untuk mengubah Do Qi lamanya menjadi Do Qi metode baru dan dengan demikian membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Hehe, tidak heran dia menjadi begitu sombong.
Apakah dia benar-benar berpikir bahwa teknik Suan tingkat tinggi adalah sesuatu yang sangat langka? Sun Er tersenyum saat dia berkomentar. Di dalam matanya yang sebening kristal, nyala api kemasan menari dengan liar. Xiao Yan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan dengan sedikit main-main dia menjawab, untuk seorang gadis muda kaya sepertimu yang dapat menarik metode Qi kualitas Suan tingkat tinggi dari udara tipis, tentu saja hal seperti itu tidak langka. Mendengar kata-kata menggoda Xiao Yan, Sun Er mengernyitkan hidungnya yang seputih bunga bakung. Memutar matanya, dia menjawab dengan sedikit pahit, meskipun jarang, bukankah Xiao Yan GG masih menolaknya? Setelah mendengar apa yang dia katakan, Xiao Yan tersenyum malu. Menunjuk dagunya ke arah panggung, dia berkata, lelang akan segera dimulai. Melihat Xiao Yan berpura-pura tidak tahu, Sun Er hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan enggan saat dia mengarahkan pandangannya ke panggung lelang yang tiba-tiba menyala. Di bawah perhatian mata yang tak terhitung jumlahnya, Ya Fei, mengenakan gaun merah, melangkah ke atas panggung. Gaun merah itu dengan erat melilit tubuhnya, menyebabkan tatapan penonton berkobar dengan penuh gairah. Ya Fei, mengenakan ekspresi yang indah, menutupi bibirnya yang sedikit sensual di belakang tangan, menghadap penonton di bawah dan mengeluarkan tawa manisnya saat dia mengucapkan beberapa patah kata kepada orang banyak. Dengan pesonanya, dia dengan mudah membuat pelelangan menjadi hiruk-pikuk keinginan. Merasakan kegembiraan yang tumbuh di udara, bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit bibirnya. Ya Fei memang layak menyandang gelar kepala lelang utama rumah lelang, hanya dengan beberapa kata, dia telah mengubah pria berkemauan lemah menjadi binatang buas dan memenuhi kepala mereka dengan gairah. Pada titik ini, jika Ya Fei mencoba dan melelang sebuah kerikil, banyak orang akan menilai kerikil tersebut sebagai harta tak ternilai yang harus dibeli. Melihat suasana intens di aula, Ya Fei sedikit senang dengan dirinya sendiri. Pelatihannya selama bertahun-tahun telah mencerahkannya tentang seberapa kuat kecantikannya memengaruhi pria. Bibir merahnya membentuk senyum yang mengundang saat pandangannya beralih ke sekeliling ruangan, mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Ketika matanya menyapu seorang pria muda yang duduk di belakang Xiao Zhan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Meskipun tatapan anak muda itu ada di peron, mata hitam pekat yang menari-nari itu membuat Ya Fei tahu bahwa pemuda ini tidak terpengaruh oleh penampilannya yang memikat yang menyebabkan alis hitamnya terangkat sedikit karena takjub. Memindahkan pandangannya dari Xiao Yan, bibir merah Ya Fei sedikit terbuka saat tawa lembut keluar. Bertepuk tangan, dia tersenyum dan berkata, Ya Fei tahu apa yang membawa semua orang ke sini hari ini, jadi makanan pembuka yang biasa akan ditinggalkan. Sebagai gantinya, kita akan segera mulai dengan acara utama. Saat dia mengakhiri pidatonya, Ya Fei dengan ringan melambaikan tangannya, meredupkan lampu di atas panggung. Membungkuk ke kerumunan, dia mengeluarkan piring batu giok dan di tengah piring diletakkan botol giok putih kecil. Pada penampilan botol giok putih kecil, tatapan penonton memanas karena kerinduan. Satu persatu, mereka menggosok tangan mereka untuk mengantisipasi mendapatkan botol itu untuk diri mereka sendiri. Apakah ada yang ingat Foundation Elixir dari lelang terakhir kita? Yang kami tawarkan sekarang dibuat oleh alkemis yang sama. Grandmaster rumah lelang kami, Guni, telah meyakinkan kami bahwa keefektifan dan kualitasnya juga sama, jadi semua orang tidak perlu khawatir tentang itu. Ya Fei berkata sambil tersenyum lembut. Tiba-tiba berbalik ke arah Xiao Yan, dengan senyum menawan dan indah, dia menambahkan, sebelumnya, yayasan eliksir dibeli oleh pemimpin klan Xiao, Xiao Zhan dan setelah pembelian ini, Tuan Muda Xiao Yan berhasil melompat dari tanggal 3 ke tanggal 8. Duan Douqi dalam 1 tahun, apakah ini karena yayasan eliksir? Haha, Ya Fei hanya bisa menebak. Menjelang akhir, dalam mata indah Ya Fei, kilatan kelicikan bisa dilihat. Mendengar kata-kata Ya Fei, semua mata beralih ke barisan depan sampai mereka melihat sosok Xiao Yan yang sedikit kewalahan. Terkesiap kaget bisa terdengar di sekitar dan meskipun kabar kecepatan pelatihan mengerikan Xiao Yan telah lama menyebar ke seluruh kota Wutang, banyak yang belum bisa melihatnya secara pribadi. Jadi memiliki kesempatan untuk melihat Xiao Yan secara langsung, banyak yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan takjub. Pada saat yang sama, itu memperkuat keyakinan semua orang untuk mendapatkan Foundation Elixir untuk diri mereka sendiri. Tidak jauh, melihat Xiao Yan dalam sorotan, sudut-sudut Jia Laiao melengkung menjadi seringai saat wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Di bawah perhatian orang banyak,
Xiaoyan berputar tidak nyaman di kursinya, dalam hatinya dia tidak bisa memutuskan apakah akan menangis atau tertawa. Wanita ini brilian, dia benar-benar menggunakan Xiaoyan sendiri sebagai iklan gratis. Dengan Xiaoyan di sini sebagai spesimen hidup, harga Foundation Elixir akan naik setidaknya 20% hingga 30%. Wanita ini akan sia-sia jika dia bukan seorang pedagang. Sambil menghela nafas lagi, meskipun Xiaoyan terganggu oleh tatapan sekitarnya, dia ingat bahwa barang-barang yang dilelang sebenarnya miliknya dan dengan demikian dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan frustrasi dan memberikan tatapan maut kepada Ya Fei yang tersenyum di atas panggung. Ya Fei tanpa rasa takut mengabaikan tatapan Xiaoyan dan malah dengan berani menjawab dengan senyum dewasa, indah dan memikat, menyebabkan beberapa pria di belakang Xiaoyan menelan ludah. Untuk botol pertama Foundation Elixir, harga lelang dimulai dari 15.000. Di atas panggung, Ya Fei tersenyum saat dia meminta jumlah yang sangat besar, dia telah mendorong harga Foundation Elixir menjadi 2 kali lipat dari nilai aslinya. Kekejaman apa? Di bawah panggung, setelah mendengar harga, mulut Xiaoyan terbelah dengan takjub saat ia dalam hati menggelengkan kepalanya. Seperti yang diharapkan, wanita adalah makhluk paling kejam yang pernah ada. Bab 58, harga tinggi. Meskipun semua orang di aula menjadi tenang setelah Ya Fei mengumumkan harga awal, segera, seorang pemuda yang telah terganggu oleh Ya Fei buru-buru berteriak, 16.000. Segera setelah menyebutkan harganya, pemuda berwajah sedikit pucat itu mencoba untuk bertindak anggun dengan berpura-pura membungkuk ke arah Ya Fei. Namun, dia melewatkan fakta bahwa matanya memberikan tatapan penuh yang mencolok pada dadanya yang terbentuk dengan baik. Mencibir secara internal pada pria muda itu, yang pikirannya jelas tertuju pada tubuhnya, Ya Fei terus menjaga ekspresi tersenyumnya dan bertanya kepada orang banyak, apakah kita punya tawaran lain? Apakah ada peminat lain? 17.000, 19.000. Kerumunan di bawah panggung meledak dengan orang-orang yang meneriakkan harga mereka setelah penawaran awal itu. Pembeli pertama tampak malu setelah harga awalnya dikalahkan oleh 2 atau 3 orang lain dan segera duduk. Mendengar aliran harga tanpa henti, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan terkejut dan hanya bisa terkesiap karena terkejut. Pembeli menginginkan Foundation Elixir ke tingkat yang jauh lebih besar dari yang dia perkirakan. Tampaknya membiarkan rumah lelang primer menyebarkan berita tentang Yayasan Elixir adalah keputusan yang bijaksana. 3 klan utama memiliki sikap penonton dalam hal Yayasan Elixir ini dan dengan demikian pihak yang lebih lemah mengambil kesempatan dan mulai berebut untuk menyebutkan berapapun yang akan mereka bayar. Mereka semua ingin merebut Foundation Elixir karena, bagaimanapun juga, sesuatu, seperti Foundation Elixir, yang dapat meningkatkan doki seseorang jarang terjadi bahkan di seluruh kekaisaran Jiama. Setelah setengah jam harga dipanggil, Foundation Elixir pertama terjual setelah tawaran mulai terhenti di sekitar 47.000. Melihat ekspresi bahagia di wajah pembeli gemuk itu, Xiaoyan benar-benar terdiam. Dia tidak berpikir bahwa ada orang yang menginginkan Foundation Elixir lebih gila dari yang dimiliki ayahnya. Biayanya sekitar 1.000 koin emas untuk membuat hanya satu Foundation Elixir, tapi di sini satu hanya dijual 10 kali lipat dari jumlah itu. Dengan margin keuntungan yang begitu besar, Xiaoyan hanya bisa mengeluarkan air liur. Xiaoyan mengambil waktu sejenak untuk merenung, menggaruk dagunya dan berkedip, jika dia belum pernah bertemu Yao Lao, apakah dia akan memiliki kemewahan untuk dapat menggunakan Yayasan Elixir setiap hari? Melihat bahwa Foundation Elixir pertama telah dijual dengan harga yang begitu mahal, Ya Fei hanya bisa menghela nafas lega dan berpikir, dengan harga seperti itu, apakah alkemis misterius akan puas? Akan sangat bagus jika alkemis misterius itu memiliki kesan yang sedikit lebih baik tentang rumah lelang primer. Ya Fei berbalik untuk melihat semua orang yang memenuhi rumah lelang, setelah menggelengkan kepalanya dari pikirannya. Sambil tertawa, dia menatap botol giok putih di tangannya. 6 yayasan elixir terakhir akan dibagi dan dijual sebagai 3 kelompok berisi 2. Setiap kelompok akan memiliki harga mulai 30.000 emas. Mengamati masing-masing dari 2 botol Foundation Elixir, semua orang menjadi sangat tenang. Mereka melihat ketiga klan utama yang berdiri agak jauh hanya untuk sesaat. Tapi saat yang singkat itu yang mereka butuhkan untuk mengetahui bahwa 3 klan akan bergerak. 31.000. Pemimpin klan Jialai, Jialai Bi terdiam sesaat setelah harga diumumkan, dan kemudian perlahan-lahan memanggil tawarannya. Hehe, Jialai Bi,
apakah metode Qi yang kamu beli terakhir kali mengosongkan perbendaharaan klanmu? Bagaimana bisa kau begitu pelit sekarang? Bisakah kamu menyisihkan 1000 emas sekarang? Ao Bapa tiba-tiba mencemooh setelah mendengar harga Jia Laibi. Wajahnya sedikit berkedut, Jia Laibi memelototi Ao Bapa dengan satu mata. Alih-alih membalas penghinaan, dia mengalihkan tatapan dinginnya kembali ke botol batu giok putih di atas panggung. 35.000, teriak Ao Bapa. Dia mengejek Jia Laibi saat dia memberikan tawarannya. 38.000. Jia Laibi mengikutinya. 45.000. Ao Bapa terus memprovokasi pemimpin klan lainnya. 50.000. Pada saat harga ini disebutkan, tangan Jia Laibi sudah mulai gemetar. Meskipun sulit baginya untuk mengakuinya, seperti yang dikatakan Ao Bapa sebelumnya, klan Jia Lai telah menggunakan tabungan beberapa tahun untuk membeli metode Xuan Qi tingkat tinggi. Jadi baru-baru ini, pendapatan klan Jia Lai telah menyusut lebih dari 20% menjadi 30%. 55.000, 56.000. Penonton lainnya hanya bisa menghela nafas dengan menyesal saat melihat keduanya, bahkan jika mereka memiliki cukup dana, mereka masih tidak memiliki kekuatan untuk menantang 3 klan besar. Bagaimanapun, masing-masing dari 3 klan besar kota Wutang memiliki setidaknya 3 praktisi tingkat Dadoshi yang kuat. Meskipun kekuatan ekonomi adalah pilar penting yang mendukung klan, jika tidak ada kekuatan militer untuk melindungi kekuatan ekonomi ini, dengan kekayaan dunia, mereka tetap tidak akan kuat. Oleh karena itu, penonton lainnya dengan bijaksana menghindari memasuki pertempuran lelang antara kedua klan ini, sambil sesekali melirik ke arah klan Xiao, yang masih duduk di pagar. Ketika harga Foundation Elixir dinaikkan menjadi 73.000, Jia Laibi yang pucat akhirnya mengundurkan diri. Dengan keadaan klannya saat ini, dia tidak mampu untuk terus menghambur-hamburkan uang. Saat melihat wajah pucat Jia Laibi, Ao Bapa dengan gembira menarik kembali tubuhnya, senyum indah menghiasi wajahnya. Sementara keduanya bertarung, Yafei mengamati dari panggung sambil mempertahankan senyum memikatnya. Tatapannya mirip dengan serigala yang mengincar domba gemuk. Hanya ketika harga lelang terakhir telah ditetapkan, Yafei dengan enggan membiarkan palu yang lebih kecil di tangannya jatuh ke bawah. Ketika Yafei sekali lagi mendorong ke depan satu set 2 yayasan eliksir, Xiao Zhan yang diam akhirnya bergerak. Nada acuh tak acuhnya terdengar di depan orang lain, menyebabkan Jia Laibi yang sudah kecewa jatuh lebih jauh ke dalam depresi. 70.500. Sebuah suara yang dipenuhi dengan tekad untuk menang bergema di seluruh aula. Di atas panggung, bahkan Yafei terkejut oleh drive Xiao Zhan, mengambil beberapa saat untuk pulih dari linglung, dia akhirnya tersenyum dan bertanya, apakah ada orang lain? Duduk di kursinya, Jia Laibi dengan galak menatap Xiao Zhan yang tersenyum, mengutuk dengan marah pada dirinya sendiri, jika bukan karena dia, bagaimana klan Jia Lai Ku akan jatuh ke keadaan yang memalukan ini. Api kemarahan berkedip di matanya saat Jia Laibi menggertakkan giginya dan dia tiba-tiba berteriak dengan suara penuh kepahitan, 85,000. 95.000. Bahkan tidak repot-repot melirik Jia Laibi, Xiao Zhan melambaikan tangannya, memberi kesan bahwa dia akan lebih dari mampu untuk mengikuti berapapun jumlah yang bisa ditawarkan Jia Laibi. Melihat bahwa Xiao Zhan bertekad untuk menang dengan segala cara, sudut mulut Jia Laibi berkedut, namun orang bisa melihat bahwa jauh di dalam matanya, dia dengan senang hati mencibir. Meskipun dia memiliki sedikit keraguan saat dia mengatupkan rahangnya, 100.000. Mendengar tawaran Jia Laibi, seluruh aula meledak, menggunakan 100.000 koin emas untuk membeli 2 botol Foundation Elixir adalah gila. Itu jelas kerugian besar. Dengan hati-hati mengamati Jia Laibi yang terlihat siap bertarung sampai mati, Xiao Yan tersenyum ringan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berbicara kepada Sun Er dengan suara rendah, aku bertaruh jika ayah menawar sekali lagi, orang itu akan mencuci tangannya dari transaksi pecundang uang ini. Sun Er mengedipkan bulu matanya yang panjang, dia tidak memperhatikan pertarungan antara keduanya dan agak terkejut, dia berkata, tapi dia sepertinya sangat menginginkannya. Hehe. Xiao Yan tersenyum, dia tidak perlu mengatakan sepatah kata pun. Xiao Zhan duduk diam di barisan depan setelah mendengar tawaran terakhir Jia Laibi. Tiba-tiba berdiri, dia menatap Jia Laibi dengan lucu. Detik berikutnya, tiba-tiba menyeringai, kata-kata Xiao Zhan berikutnya membuat Jia Laibi tercengang, kamu menang. Bab 59, akhir lelang. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Xiao Zhan, seluruh aula menjadi sunyi. Beberapa saat kemudian, satu persatu,
tatapan semua orang beralih ke wajah pucat Jia Laibi, gembira atas musibah yang menimpanya. Haha, 100.000 koin emas untuk 2 botol Foundation Elixir, orang ini benar-benar boros. Menyaksikan wajah Jia Laibi mengerut, Xiaoyan menundukkan kepalanya dalam upaya untuk menyembunyikan senyum nakal dan bergumam. Melihat Xiaoyan yang sombong, Sun Er tersenyum dan tertawa pelan. Dia berkata, biasanya, pil peringkat kedua akan memiliki nilai pasar paling banyak 30.000 emas. Yayasan Elixir adalah obat ajaib yang mampu meningkatkan kecepatan pelatihan Douziki dan relatif jarang, sehingga harganya harus jauh lebih tinggi daripada pil peringkat kedua. Namun, menggunakan 100.000 emas untuk membelinya, JLIB ini benar-benar boros. Xiaoyan tertawa sambil mengangguk setuju. Dia menjilat bibirnya dengan kerinduan sebelum dia tersenyum dan berkata, jika sebotol Foundation Elixir kelas 2 bisa dijual seharga puluhan ribu emas, bukankah ini berarti para alkemis hebat itu akan bisa berenang dengan emas? Alkimia adalah profesi paling kaya di benua ini adalah fakta, setiap alkemis memiliki sejumlah besar properti. Sun Er tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Mengalihkan pandangannya ke arah Foundation Elixir di atas panggung, dia melanjutkan, saat peringkat alkemis naik, mereka tidak sering melelang produk mereka. Sebaliknya mereka lebih memilih untuk terlibat dalam barter, karena uang tidak lagi memiliki nilai bagi mereka. Barter, alis Xiaoyan terangkat dan menyadari bahwa dia memperoleh sedikit wawasan tentang mengapa Yao Lao memiliki simpanan harta karun rahasia yang melimpah. Ya, mereka menggunakan hal-hal seperti teknik dope, metode Qi, bahan alkimia langka atau inti monster tingkat tinggi untuk ditukar dengan pil semacam itu. Sudut bibirnya yang kemerahan miring ke atas, membentuk senyuman saat Sun Er melanjutkan ceramahnya. Akibatnya, sering dikatakan bahwa alkemis adalah profesi yang paling membuat iri di benua ini. Semua orang bermimpi untuk menjadi seorang alkemis tetapi mimpi-mimpi itu seringkali dihancurkan oleh persyaratan yang keras dan tidak dapat dicapai. Mengamati Sun Er yang agak menyesal, Xiaoyan menggosok hidungnya, bersyukur atas mutasi dalam jiwanya. Memutuskan untuk tidak melanjutkan pembicaraan, Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah wajah pucat Jia Laibi. Demikian pula, Jia Laibi terkejut menjadi linglung oleh kata-kata Xiao Zhan. Ia menatap bodoh pada Xiao Zhan yang begitu mudah menyerah pada perang penawaran sebagai sudut matanya berkedut tak percaya. Rasanya seperti setengah hari telah berlalu sebelum akhirnya dia sadar. Jia Laibi dengan serak-serak, kau menipuku lagi. Itu semua hanya akting. Hehe, bukankah kamu mencoba melakukan hal yang sama, kecuali bahwa baru-baru ini pikiranmu sedikit terganggu dan aktingmu, itu terlalu palsu. Xiao Zhan tertawa puas, nadanya penuh ejekan. Bagus, bagus, sangat bagus, sangat bagus, yang terbaik, Xiao Zhan, aku, Jia Laibi akan mengingat kata-kata itu. Jia Laibi terus terengah-engah dalam kemarahan, tatapannya dingin dan berbisa. Xiao Zhan mengabaikan ancamannya, dengan cibiran terakhir dia berbalik menghadap Ya Fei dan berkata, Nyonya Ya Fei, mari kita mulai pelelangan terakhir. Mengangguk kepalanya, Ya Fei tersenyum sambil mempertahankan ekspresinya yang tidak memihak. Namun di dalam, dia pusing dengan tawa pada pergantian peristiwa ini. Lelang ini telah melampaui harapan terliarnya dan semakin baik keuntungannya, semakin alkemis misterius akan menyukai rumah lelang. Menghiasi wajah pucat Jia Laibi dengan senyum menghibur, Ya Fei sekali lagi membungkuk untuk mengambil 2 botol terakhir dari Foundation Elixir. Melengkapi bibirnya yang kemerahan dengan senyum yang mempesona, dia mengumumkan, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, ini adalah obat mujarab terakhir, juga, tawaran awal adalah 30.000. Saat melihat kumpulan terakhir ramuan, beberapa tetua di sekitar Xiao Zhan gemetar dan buru-buru menatap Xiao Zhan dengan niat yang jelas. Dengan tenang duduk di kursinya, Xiao Zhan tidak memperhatikan isyarat para tetua. Alih-alih tatapannya berputar di sekitar rumah lelang, berputar-putar sebelum akhirnya dia mengumumkan dengan nada dingin, 50.000. Setelah mendengar tawaran Xiao Zhan, wajah Jia Laibi menegang saat mulutnya secara naluriah mulai terbuka, namun memikirkan krisis keuangannya saat ini, dia hanya bisa menutupnya dengan penyesalan. Di sudut lain Ao Bapa terus menatap Xiao Zhan yang tabah. Mengernyitkan alisnya dan menjentikkan jarinya ke punggung tangannya, mata Ao Bapa berkedip samar dalam gerakan wahyu. Sesaat, dia samar-samar tersenyum dan berkata, 55.000, 3 klan besar kota Wutang memiliki hubungan yang aneh,
masing-masing ingin mengkonsumsi bisnis dua lainnya, namun masing-masing takut untuk bertindak melawan klan lain, karena klan netral akan mendapatkan keuntungan dari mereka melakukannya. Namun bahkan jika dua dari mereka bergandengan tangan, mereka tidak bisa menghindari kecurigaan pasangan mereka. Jadi, kecuali mereka diyakinkan untuk sepenuhnya memusnahkan satu pihak, ketiga belah pihak hanya bisa melanjutkan jalan buntu yang rumit dan rapuh yang telah terbentuk di antara mereka. Masing-masing dari tiga klan besar memiliki dendam mereka sendiri, masing-masing tidak tahan melihat yang lain. Meskipun sebelumnya, Ao Bapa telah mengejek dan mengejek Jialaibi dan sekarang Xiao Zhan menawar, Ao Bapa lebih dari bersedia untuk bersaing dengan Xiao Zhan sehingga Xiao klan akan kehilangan sedikit lebih banyak uang. Tawaran Ao Bapa tidak membuat wajah Xiao Zhan berubah ekspresi. Dengan pandangan santai, Xiao Zhan memanggil, 65.000. 65.000 agak terlalu banyak untuk harga pasar biasa untuk Foundation Elixir, tetapi Xiao Zhan juga tahu jauh di lubuk hati bahwa dalam perjuangan tiga cara antara klan, tidak mungkin membeli Foundation Elixir dengan harga rendah atau bahkan wajar. Hehe, pemimpin klan Xiao memang boros tapi aku takut ditipu olehmu. Saya sudah memiliki Foundation Elixir, jadi saya akan memberikan yang ini kepada Anda. Setelah tawaran Xiao Zhan, Ao Bapa mulai ragu. Tampaknya setelah kehilangan besar Jialaibi, dia menjadi lebih berhati-hati. Xiao Zhan menatap Ao Bapa dan bersantai di kursinya sambil tertawa. Senyum, atau apapun yang Ao Bapa terpampang di wajahnya jelas bukan yang dirasakan pria itu. Bagaimanapun juga, Xiao Zhan masih menggerutu setelahnya, sial, aku harus membayar tambahan 10.000, ini tidak ada gunanya. Mendengar kata-kata itu, Xiao Yan berpikir itu lucu. Dalam pertempuran semacam ini, apakah ada orang baik? Jika pihak lain tidak takut berakhir dalam kesulitan seperti Jialaibi, dia pasti akan terus menaikkan tawaran lebih banyak lagi sebelum akhirnya membiarkan masalah itu turun. Mengetukkan jarinya, Xiao Yan mengarahkan pandangannya ke atas panggung pada Ya Fei, yang baru saja menjatuhkan palu kecil, menandakan akhir dari pelelangan. Dalam hati, dia menghela nafas lega, jumlah uang ini akan cukup untuk jangka waktu tertentu. Sekarang, yang tersisa hanyalah bahan alkimia dan bagi Yao Lao untuk memperbaiki bubuk pengumpul Qi. Segera, aku akan menjadi Douse. Xiao Yan menjilat bibirnya dan menghela nafas panjang, rintangan pertama dalam perjalanan pelatihannya akan segera diatasi. Bab 60, bahan yang diperoleh melihat bahwa pelelangan akan segera berakhir, Xiao Yan menemukan alasan untuk menyelinap pergi. Setelah hati-hati meninggalkan lantai lelang, Xiao Yan berjalan di sepanjang jalan terdekat sebentar. Dia berjalan menuju sudut terpencil dan mengenakan jubah hitam besar yang dia beli sebelumnya. Membungkus dirinya dengan jubah besar menghambat gerakannya, jadi dia hanya bisa perlahan kembali ke lantai lelang. Sejak Ya Fei mengidentifikasi dia sebagai alkemis tingkat keempat, dia telah menempatkan seorang informan di lantai lelang untuk mengawasi tanda-tanda pria misterius itu. Akibatnya, segera setelah Xiao Yan tiba, sudah ada seorang yang halus dan cantik. Gadis yang telah menunggu yang membawanya ke belakang dan dengan hati-hati menunggunya. Diam-diam duduk di kursinya, Xiao Yan mengangkat cangkir teh di atas meja ke bibirnya dan menyesapnya. Dia melihat sekilas gadis pemalu di sebelahnya dan dengan samar menganggukkan kepalanya. Suara seorang lelaki tua bisa terdengar meskipun bibir Xiao Yan tidak pernah bergerak. Berapa lama lagi sampai pelelangan berakhir? Pertanyaan yang tiba-tiba membuat gadis itu melompat. Xiao Yan, terbungkus di balik jubah hitam besar, diberi tatapan tersembunyi oleh gadis itu. Dia kemudian, dengan wajah pucat, dengan erat mengepalkan tangan kecilnya dan dengan gugup menjawab. Tuan, pelelangan telah berakhir, Ya Fei sedang menangani prosedur transfer. Xiao Yan tidak bisa tidak merasa bingung saat melihat gadis itu, dia tampak seperti kelinci yang terkejut. Dia tidak begitu menakutkan, bukan? Enggan menerima kemungkinan itu, dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan dalam diam. Berdiri di samping dengan kepala tertunduk, gadis itu menatap Xiao Yan yang sekali lagi diam dan diam-diam menghela nafas. Dia telah diperingatkan oleh Master Guni, ketika dia mengambil tugas ini, untuk tidak pernah ragu untuk memenuhi permintaan apapun yang mungkin dimiliki orang misterius ini, bahkan jika permintaan itu adalah untuk melakukan sesuatu ekstra. Setelah bekerja di lantai lelang selama setahun, gadis muda itu jelas mengerti apa yang dibutuhkan, tugas tambahan ini. Inilah sebabnya, setiap kali Xiao Yan berbicara, dia akan menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki.
Dia takut pria misterius ini akan meminta salah satu dari tugas tambahan itu. Gadis itu berdiri gemetar selama sekitar 10 menit, setelah itu langkah kaki terdengar di luar pintu. Dia akhirnya bisa sedikit rileks. Oh, Tuan, Anda datang sangat awal. Sueli seharusnya menghiburmu dengan benar kan? Pinggang ular Yafei bergoyang dan dia melepaskan sikap memikat saat dia perlahan berjalan ke dalam ruangan. Sosoknya yang melengkung bisa membuat pria dengan sedikit kontrol diri merasakan dorongan yang berapi-api. Sukubus, hatinya sekali lagi berteriak. Xiao Yan mundur ke belakang, dan mengangguk ringan. Menonton Xiao Yan mengangguk, gadis yang berdiri di samping sekali lagi menghela nafas. Dia dengan hormat membungkuk dan dengan cepat pergi. Melihat bahwa penampilan Xiao Yan tidak menunjukkan ketidakpuasan, Yafei merasa lega. Dia memberinya senyum yang mengandung pesona surga. Senyumnya membuat Xiao Yan tersentak. Saat berinteraksi dengan enchantress ini, Xiao Yan tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Di bawah jubah, dia membelai cincin hitam tanpa hiasan, buru-buru menyerahkan tanggung jawab untuk berbicara dengan Yao Lao. Apakah pelelangannya sudah berakhir? Ya, Yafei memasang ekspresi tersenyum saat dia menganggukkan dagunya yang seputih salju. Yafei melambaikan tangannya dan kartu giok biru muda muncul di tangannya. Dia tertawa, Tuan, 7 ramuan dasar ini, semuanya dilelang untuk 285.000 koin emas. Setelah dikurangi pajak, sisa uangnya ada di kartu ini. Xiao Yan mengulurkan tangan dan mengambil kartu itu. Itu beristirahat dengan nyaman di tangannya dan jelas mahal untuk dibuat. Dia dengan ringan membelai kartu giok dan mengangguk. Melihat sepasang telapak tangan muda dan adil, Yafei sekali lagi memiliki perasaan aneh. Harga ini di luar ekspektasi saya. Saya sangat puas. Suara Yao Lao membuat Yafei merasa senang. Dia dengan cepat membuang semua pikiran aneh. Menatap dengan matanya yang memikat, dia mengerutkan bibir kemerahannya dan tertawa. Jika kamu masih ingin melelang obat nanti, silakan datang ke rumah lelang primer, kami pasti akan berusaha untuk memberikan Anda harga terbaik. Mengangguk kepalanya, Xiao Yan menyingkirkan kartu giok itu. Setelah sedikit ragu, suara Yao Lao bertanya, bahan-bahan yang saya minta, apakah Anda menemukannya? Alisnya yang panjang dan sempit melengkung membentuk lengkungan yang indah, Yafei tertawa ringan. Nada yang menyenangkan membuat Xiao Yan merasa agak terkejut. Ya, rumah lelang kami secara alami memenuhi permintaanmu. Yafei bertepuk tangan, dan Guni secara pribadi melangkah maju sambil memegang piring giok. Kemudian dia berhenti di samping Xiao Yan dan membungkuk. Dia dengan hati-hati meletakkan piring batu giok ke atas meja dan tertawa. Tuan, bahan-bahan yang Anda minta semuanya ada di sini. Mata Xiao Yan berbinar bahagia ketika dia melihat piring yang penuh dengan bahan-bahan di sampingnya. Kekuatan rumah lelang ini tidak kecil. Jika dia mencoba dan membeli bahan-bahan ini sendiri, dia akan membuang banyak waktu dan energi. Tapi di sini, rumah lelang ini bisa mengumpulkan semuanya dalam satu hari. Ini membuat Xiao Yan sangat gembira atas kekayaannya yang tak terduga. Maaf untuk masalah. Melihat semua bahan untuk Ki Refining Powder berkumpul, bahkan suara acuh tak acuh Yao Lao tumbuh sedikit lembut. Setelah berinteraksi dengan banyak orang di lantai lelang selama bertahun-tahun, Yafei secara alami dapat membedakan nada lembut Yao Lao. Dia terkejut. Transaksi ini adalah keputusan yang tepat. Aku tidak ingin memanfaatkanmu. Uang untuk bahan-bahan ini, kurangi dari kartu ini. Melihat Xiao Yan hendak mengeluarkan kartu itu lagi, Yafei langsung tertawa. Tuan, kami memperoleh bahan-bahan ini secara internal. Harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan yang Anda temukan di luar. Dua lelang Anda mendapatkan banyak reputasi untuk rumah lelang kami. Bagaimana kami berani mengambil uang untuk hal-hal ini? Baiklah, ayo lakukan dengan caramu. Jika saya membutuhkan lebih banyak bahan di masa depan, saya akan bertukar pil dengan Anda. Mengangguk kepalanya, Yao Lao yang cerdik mengerti bahwa dia ingin menciptakan hubungan yang baik. Tidak ingin berdebat dengannya, Xiao Yan dengan hati-hati mengambil piring batu giok dan menyimpan isinya. Oke, aku punya urusan lain untuk diurus dan tidak akan tinggal lebih lama lagi. Melihat semuanya telah disimpan, Xiao Yan berdiri. Dia menjabat tangannya dan langsung menuju keluar. Tuan, Yafei akan menemanimu. Yafei mengedipkan mata pada Guni. Keduanya melangkah maju untuk memimpin jalan. Xiao Yan mengikuti dua manajer lelang ini yang dengan anggun memimpin dan berjalan keluar dari ruang belakang. Dia mengangkat kepalanya dan melambat.
Saat mereka meninggalkan ruang belakang, sekelompok 3 orang di seberang lantai lelang juga muncul. Menyapu matanya atas 3 orang, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi gugup menarik jubahnya. Dia menyadari bahwa orang di tengah adalah ayahnya Xiao Zhan. Tolong jangan biarkan dia melihatku. Doa Xiaoyan.